Temuin Mas Ben. Tuh. Oke, ini kita ketemu lagi sama Mas Ben. Ini beliau punya asem-aseman ya Mas Ben. Iya. Nah, sebelumnya kita pernah bahas tentang asem-aseman, pengenalan waktu itu ya. Iya, sama pernah 2 kali kita Oh, 2 liput kali di ya. drone itu ya. Waktu itu kita 2 kali liputan bahan bonsai aseman masih di ground. Masih di ground. Kebetulan ini saya punya yang habis naik ke pot. Oke. Ya. Nah, untuk yang ini udah berapa lama Mas Ben naik pot Mas Ben? Ini di pot baru 2 bulan. Ya, tapi pengerjaan dari bibit itu sampai sekarang 2 tahun kurang lebih, Mas. Di ground 2 tahun. Ya. Oke. Ya, 2 tahun. Nah, ini termasuk ukuran small nanti rencananya. Target saya small ini, Mas. Ya, lumayan. Ini masih di bawah 30 ya. Masih di bawah Tinggal 30. top berarti ini Mas Ben. Iya, ini bikin leher sama mahkotanya, Mas. Nah, tapi tetap nanti bisa small ya. Small, Mas. Targetnya tetap small. Oke. Untuk asem-aseman Mas, untuk apa proses naik potnya gimana tahapannya Mas? Nah, kalau saya bonsai apa aja jenisnya sebelum naik pot, saya sebaiknya saya press akar dulu, Mas. Press akar dulu ya. Ya, karena untuk biar lebih aman aja, Lebih Mas. aman. Lebih aman. Walaupun kita tahu asam-asaman itu Mudah sebenarnya hidup. mudah hidup Ya, ya. tapi kadang dilemanya kan kita ngerjain udah 2 tahun, cuman nunggu press akar sebulan Sebulan, kalau ya. sampai nggak hidup kan sayang, Mas. Sayang. Ya, jadi lebih aman lah intinya gitu, Mas. Oke. Nah, ini untuk naik pot di awal pakai media apa Mas ya? Oke, ini saya pakai media jadi yang beli karungan di taman-taman, Mas. Oh iya, Ya. media jadi ya. Tapi sebenarnya kalau kita udah dari awal sebelum naik pot itu udah kita press akar, itu media yang mau untuk pot itu sebenarnya apa aja aman. Aman ya? Iya, karena dia sebelum naik pot itu udah bawa akar Udah serabut. bawa akar serabut. Ya, meskipun kena apa pupuk kandang pun aman menurut saya gitu. Oke. Jadi ini saya medianya pakai media yang beli di taman, di karungan itu komposisinya itu ada sekam bakar, sekam mentah, pasir. ada pupuk kandang, pasirnya sedikit, Pasirnya sama kokopit. Oh iya. Komposisinya itu, Mas. Oke. Kembali tadi untuk apa ngepres akar sebelum naik pot itu sekitar berapa lama Mas Ben? Kalau aseman ini agak lama, Mas, ternyata. Oh, gitu. Ya, mungkin karena batangnya yang keras sama kulit kambiumnya itu dia agak tipis, Mas. Oh, tipis. Beda sama kayak waru, Mas. Waru itu kita press mungkin 2 minggu udah kelihatan tumbuh serabutnya. Ternyata kalau aseman kita press itu untuk bisa naik ke pot itu bisa dipastikan benar-benar aman sebulan lebih, Mas. Oke. Ya, kalau waru saya 2 minggu itu udah habis saya press, 2 minggu saya naikin pot. Kalau asman saya pikir kemarin juga sama kayak waru karena dia kan di stek pun mudah hidup. Ternyata setelah 2 minggu saya cek itu baru tumbuh kambium yang akar itu, Mas. Oh, yang ya. Bakal Bendol akar itu ya. bendolnya itu, Mas Is. Nah, ternyata lebih lambat untuk press akar untuk tumbuh akar serabutnya. Jadi ini sebulan, Mas, saya press akar di ground sampai naik ke sini. Sekitar 1 bulan. Iya, Mas. Nah, terus ini tahapannya kemarin diangkat memang sengaja udah sampai anak cabang. Oke, ya ini aku seneng pertanyaan ini, Mas. Kenapa saya angkat, Mas? Karena basicnya pohon aseman itu dia kan cepat, Mas, pertumbuhannya. Cepat. Dia rakus banget. Nah, dia itu kalau terlalu subur di ground, wah saya repot tunasnya panjang-panjang, Mas. Oh, ruasnya Panjang-panjang. Jadi target saya naikin aseman ini minimal cabang dan anak cabang udah proporsi, sudah ideal minimal. Karena untuk membentuk ranting-rantingnya kalau kita lanjutin di ground itu nanti tingkat kerapetannya sulit, Mas. Karena subur, Mas. Iya. Nah, ini kan udah udah cabang, anak cabang sudah mecah-mecah. Ini saya tinggal lanjut ke ranting. Nah, saya pikir kalau saya naikin ke pot relatif lebih terhambat pertumbuhannya, nanti jadi rapet, Mas. Berarti ini juga langsung di pot ceper ya, Mas? Langsung. Ini kebetulan baru 2 bulan, dia belum tembus, Mas. Belum tembus. Iya, ini belum tembus. Ya. Berarti untuk menghindari ruas panjang tadi memang sengaja langsung pot ceper. Langsung pot ceper, iya.
Tapi ya itu tadi Mas, pas kita mau naik pot ceper usahakan cabang-cabang utama ya itu Ya, harus proporsi. besar proporsi dulu. Karena kan kalau belum proporsi ngejar segini di pot ceper lama Mas. Segini pun lama gitu. Nah ini kan masih ada PR untuk topnya ya Mas. Iya, betul. Nah dengan pot ceper itu nanti bisa ngejar nggak Nah, Mas? gini. Pohon ini terus terang kekurangannya ada di terusan, di mahkotanya Mas. Sebenarnya kemarin ini sudah besar Mas. Sudah besar ya. Ya, ini ada bekas potongannya. Pas mau naik ke pot, ini saya press. Padahal udah proporsi Mas di sini, ini udah bagus. Cuman kenapa saya ulang pakai yang kecil ini? Ini karena kemarin yang gede ini ruasnya panjang. Ya. Jadi saya lebih memilih mengulang untuk mencari mata tunas yang lebih rapat. Jadi simulasinya misalnya begini Mas besok. Ya kemarin udah lebih gede daripada ini. Lebih besar daripada ini kemarin. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Mas Is tadi, kalau sudah di pot ceper untuk ngelos yang mahkota lama atau enggak? Sebenarnya kalau dibilang lama dibandingkan di ground jelas lebih lama di pot. Tapi prinsip saya kalau kita ngelos yang paling ujung itu menurut saya lebih cepat Mas. Maksudnya di atas ya, kan iya, di atas. karena di atas. Tapi kan masih banyak keuntungannya juga Mas karena ruasnya lebih rapat. Lebih rapat. Iya. Gitu. Berarti Mas Ben ini masih mau ngelos untuk bikin topnya itu. Iya, Berarti nanti tetap butuh ukuran yang sesuai idealnya. sesuai. Nah kita tahu asam-asaman ini rakus, Mas Ben udah pasang di pot ceper ini. Iya. Nah nanti bisa ngejar nggak itu Mas? Nah, karena ini di pot ceper, terus ini mau ngelos terusannya, maka dari itu ini saya double pot. Ini double pot Iya, ya. tujuannya supaya ketika nanti akar yang sudah di pot ceper ini sudah penuh, dia turun terus dapat nutrisi dari pot yang besar. ya yang besar gitu Mas. Jadi tetap bisa ngejar untuk ukurannya nanti ya. Iya, bisa ngejar Mas. Oke, Mas Ben, nanti setelah misalnya yang pot cepernya kan penuh akarnya, otomatis sudah sampai ke bawah ke Iya. pot tambahannya itu. Nah itu ada proses ganti media nggak Mas Ben? Atau ada proses motong akar atau gimana seperti kalau full di pot ceper gitu? Gini Mas, karena ini sampai besok ke pameran. Misalnya mau ikut pameran, dia ya cuman di pot ceper ini. Misal ini sudah akar udah tembus ke Udah sini. tembus ke bawah. Ketika saya mau ke pameran ya cuman saya angkat, saya potong potong akarnya yang dari kelebihannya itu. yang keluar Ke dari bawah. lubang pot ceper. Terus kalaupun misal nanti ganti media, yang kita ganti adalah media yang di pot tambahannya. bawahnya aja. Kalau yang di potnya ceper ini nggak saya ganti, meskipun dia udah penuh Udah nyetak. penuh. Iya, dia udah penuh nyetak gini, biarin aja. Iya, intinya nanti kalau udah penuh kita angkat, yang kita press dari lubangnya ini aja. Terus yang kita ganti media, kasih yang baru yang ini, Yang di bawah. Ya. yang di media tambahan. Oke, untuk di pot Mas Ben, untuk penyakitnya mungkin atau ada hama yang biasanya menyerang untuk Ada Mas, asma-asman itu hamanya putih-putih Mas, tapi beda lagi sama waru. Kalau ini putih-putihnya ketika kita pencet itu nanti kayak apa ya, bahasa Jawanya itu mecetet itu loh Mas, Oh, ada. jadi orange. Oh, Dalamnya itu dipencet tuh langsung pecah orange gitu Mas. ya biasanya nyerang batang apa daun? Dia nyerangnya di batang Mas. Oh, di batang. Biasanya di ketiak-ketiak Mas itu. Yang tertutup apa? Yang Di sela-sela gitu. ya di sela-sela Mas. Itu lumayan hamanya juga ada. Oke. Solusinya gimana kalau itu? Kalau saya Mas, sebenarnya sebaik-baiknya kita ngerawat pohon itu ya tetap kita rutin semprot insektisida menurut saya. Iya. Gitu. Sikat juga mungkin? Sikat lebih bagus Mas. Iya. Oke. Berarti itu yang kelihatan ya Mas Ben. Mas, menurut saya hamanya cuma itu aja Mas. Tapi beda sih memang sama waru. Kalau waru itu kan kutu putih yang loncat-loncat Di ujung daun. di ujung daun. Kalau ini beda lagi hamanya Mas. Beda ini. Untuk tips merapatkan ruasnya itu Mas Ben. Kan Oke. kalau asam-asaman ini kalau
subur banget misalnya, itu kan cenderung tunas baru itu ruasnya jaraknya panjang-panjang. Apa nanti sering ada pengulangan apa gimana? Iya. Gini Mas, kalau saya tipsnya tetap kita harus berani mengulang intinya Mas. Karena kalau sudah terlanjur tunas itu tumbuh dan dari panjang. Tunas kecil udah kelihatan panjang, ya kalau misalnya masih bisa ditekuk pakai kawat, yang kita tahu fungsinya kawat untuk memperpendek mata tunas, ya kita tekuk. Tapi kalau misal itu nggak mumpuni untuk kita tekuk, dan meskipun kita tekuk tetap terlihat panjang, saya tetap ulang. Saya harus ngulang Mas kalau itu. Iya. Jadi prinsipnya diulang gitu ya kalau Iya Mas, kalau saya ngulang Mas. Terakhir Mas Ben, berarti untuk yang ini masih kurang di ngelengkapin perantingan sama top ya? Iya, topnya Mas. Topnya ini kalau PR-nya panjang. PR-nya ini Mas, kita bikin leher sama mahkota baru Mas. Mahkota baru. Terus ini untungnya yang cabang pertama itu sudah besar-besar, ya kita tinggal bikin rantingnya aja. Kalau yang cabang kedua sini kan memang besok lebih ringan, jadi ini ngelosnya nggak lama. Besok bentar lagi ini dipres Mas. Oke. Gitu. Oke, saya kira udah cukup Mas Ben. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya tentang asam-asaman. Ya. Ini baru pertama ini ya Mas Ben. Kita naikin ini yang naik ke pot ya. di pot baru ini Mas asemannya. Oke. Nah, misalnya ada teman-teman nanti yang minat atau tertarik sama bonsai, bahan bonsai Mas Ben, ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas Ben? Ada Mas, nomornya 08 999 666 014. Jangan lupa follow Instagram Mas Ben Bonsai. Oke, terima kasih banyak Mas. Sama-sama Mas Is.